Selain yang diwajibkan dan disunatkan, ada waktu-waktu tertentu yang diharamkan berpuasa, yang artinya bila kita berpuasa pada waktu itu, maka hukumnya adalah haram. Puasa wajib. Pengertian puasa atau saum secara bahasa berarti menahan diri dari segala sesuatu. Sedangkan menurut istilah syara, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Puasa bulan Ramadan adalah rukun Islam yang keempat. Hukum puasa adalah fardhu ain bagi tiap-tiap mukallaf, yaitu orang yang sudah baligh dan berakal. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa." Al-Baqarah ayat 183. Adapun macam puasa nazar. Nazar adalah janji tentang kebaikan yang asalnya tidak wajib. Menurut syara, nazar adalah perbuatan yang sebelumnya tidak wajib setelah dinazarkan menjadi wajib. Puasa nazar berarti puasa yang dijanjikan untuk dikerjakan. Oleh karena itu, puasa yang dinazarkan tersebut hukumnya wajib dilaksanakan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insan ayat 7 yang artinya, mereka yang berbuat kebajikan, menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Al-Insan ayat 7. Sabda Rasulullah yang artinya, barang siapa yang bernazar untuk menaati Allah, maka hendaklah ia kerjakan. Riwayat Bukhari. Contoh puasa nazar yaitu 1. Karena mendapat nikmat atau terhindar dari bahaya, seperti ucapan, jika saya lulus ujian, maka saya akan puasa selama 3 hari. Atau, jika penyakit saya sembuh, saya akan puasa selama 7 hari. Yang kedua, mewajibkan puasa dengan tidak ada sebabnya seperti ucapan, karena Allah saya akan berpuasa pada bulan ini selama 5 hari. Contoh. Yang selanjutnya adalah puasa sunat. Puasa yang disunatkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, puasa selama 6 hari dalam bulan Syawal. Yang kedua, puasa Arafah, yaitu puasa pada tanggal 9 Zulhijjah bulan haji. Terkecuali bagi orang yang melaksanakan ibadah haji, maka tidak disunatkan atasnya. Yang ketiga, puasa Asyura, yaitu puasa pada tanggal 10 Muharram. Yang keempat, puasa Sya'ban. Berpuasa dalam bulan Sya'ban selain Ramadan, Rasulullah SAW banyak berpuasa dalam bulan Sya'ban. Yang kelima, puasa pada hari Senin dan Kamis. Yang keenam, puasa pada setiap pertengahan bulan Qamariyah tanggal 13, 14, dan 15. Selain yang diwajibkan dan disunatkan, ada waktu-waktu tertentu yang diharamkan berpuasa. Inilah diantara waktu-waktu yang tidak diperbolehkan untuk berpuasa, yang artinya bila kita berpuasa pada waktu itu, maka hukumnya adalah haram. Waktu-waktu yang diharamkan berpuasa adalah 1. Berpuasa pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Dan kedua, berpuasa di hari Tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Adapun orang-orang yang dibolehkan tidak berpuasa adalah sebagai berikut. 1. Orang sakit apabila tidak kuat berpuasa, kalau wajib berpuasa akan menambah sakit. Dia wajib mengqadha puasa pada hari lain. Yang kedua, musafir, yaitu orang yang dalam perjalanan jauh. Bagi orang musafir yang tidak berpuasa wajib mengqadha puasa pada hari lain. Yang ketiga,
Orang yang tidak kuat berpuasa karena tua atau sakit berkepanjangan, baginya wajib mengganti dengan fidyah, yaitu memberi makan seseorang fakir miskin setiap hari dengan 3/4 liter beras makanan yang mengenyangkan dan tidak mengqada puasa. Yang keempat, orang yang hamil dan menyusui dihukumkan seperti orang sakit, maka ia wajib mengqada. Namun sebagian ulama lain berpendapat orang yang hamil atau menyusui hukumnya tidak kuat berpuasa. Jika tidak berpuasa, ia harus membayar fidyah. Dari keterangan di atas, nyatalah bahwa hukum Islam itu sifatnya luas dan memberi kemudahan-kemudahan ruksyah dalam pelaksanaannya sesuai dengan kemampuan. Adapun hikmah puasa, puasa di samping sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga mengandung nilai-nilai keutamaan yang bermanfaat bagi pembinaan pribadi muslim. Misalnya, terbiasa menahan diri, tumbuh rasa kasih sayang kepada fakir dan miskin, dan sebagainya. Keutamaan serta hikmah yang terkandung di dalam puasa antara lain sebagai berikut. 1. Latihan kedisiplinan, kejujuran, dan kepercayaan diri. Dengan berpuasa, berarti kita melatih diri kita sendiri untuk mampu menahan diri dari makanan, minuman, dan apa saja yang dapat merusak puasa dalam waktu yang ditentukan. Kemampuan menahan diri dari makanan dan minuman, serta apa saja yang dapat merusak puasa dalam waktu yang ditentukan dapat menumbuhkan kedisiplinan, kejujuran, dan kepercayaan diri. Kedua, latihan pengendalian diri. Dengan berpuasa, kita dilatih bukan saja menahan makanan dan minuman, dan juga menahan agar selalu bersabar, tidak cepat marah, dan mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan tercela. Yang ketiga, memelihara kesehatan. Berpuasalah niscaya kamu sehat. Begitulah sabda Rasulullah SAW. Tidak sedikit para ahli yang mengupas manfaat puasa dari segi kesehatan. Yang keempat, karena semua ibadah mengandung arti terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya yang tidak terbatas. Yang kelima, menanamkan perasaan belas kasih terhadap sesama, terutama kepada fakir dan miskin. Dalam sisi hak asasi, puasa terkait dengan hal berikut. 1. Hak untuk hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan batin. Kedua, hak kebebasan pribadi, terutama dalam kebebasan menjalankan ajaran agama. Dan yang ketiga, mengamalkan ajaran puasa merupakan langkah konkret untuk mempertahankan harkat dan martabat kemanusiaan.